ada lagi mas, dung dung dung. Nah, itu sampai pagi itu. Sampai pagi? Sampai pagi langsung nyengkrem kaki gini mas, ma takut gitu. Itu ada yang ngintip mas di rumah situ. Loh bu, kan saya sudah ada di sini. Ini loh ndek kono. Banyak yang ditakuti. Ojo om mlebu omahiku, liwat ngarep omahiku lho, gak wani mesti melayu. Gitu. Lewat saja warga gak ada Pasti yang lari. berani. Ini ya. Jadi semua ini benar-benar ditampakin Mbak Yo. Ditampakin mas. Oke teman-teman, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Dalam sesi Medayo kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman ketika beliau menempati rumah terbengkalai yang ada di Lamongan. Tidak sekedar diganggu, narasumber kita kali ini benar-benar seolah diusir secara paksa. Dan tahukah kalian, hanya 40 hari bertahan di rumah tersebut, akhirnya narasumber ini mengaku sudah tidak kuat lagi. Oke, kita sudah bersama Mbak Yeni. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Fahim. Mbak Yeni asli Malang ya ini Mbak ya? Malang. Asli Malang, dan kejadian ini berada di Lamongan. Iya. Tahun 2010-an. Iya, sekitar 40 hari Mbak di situ? Cuma 40 hari. Buset. Oke wes, biar kalian gak penasaran ya, kita langsung saja, ini dia ceritanya. Oke Mbak, itu tadi kan sebenarnya kita udah ngobrol lama ya di luar sebelum kita mulai take video ini. Itu awalnya gimana sih Mbak? Saman kok bisa menempati rumah di Lamongan? Saman ini asli mana? Saya aslinya Malang mas. Dan suami saya itu orang Lamongan. Oh jadi yang asli Lamongan suaminya? Iya. Iya terus? Asli Lamongan. Terus saya itu memiliki anak. Umur 3 tahun waktu itu. Sekitar tahun? Sekitar tahun berapa ya mas? Sekarang anak saya umur 13. Oh ya 13 tahun. 10 tahun. 10 tahun yang lalu kalau gitu ya Mbak. Terus Mbak. Nah itu dapat telepon dari mertua suami saya. Tolong ya, ini mau bikin rumah. Kan rumah dulu kan jelek mas. Terus ini dapat rezeki lah. Oh Saman mau dibikinkan rumah? Bukan, itu rumah mertua saya. Okay. Ayo tolong bantu bikin rumah. Renovasi? Bukan, bikin rumah. Oh bikin baru? Baru. Oke. Gitu. Terus ya oke lah. Di sini juga kerjanya ya biasa aja lah mas. Gitu. Otomatis bisa ditinggal. Terus anak belum sekolah. Jadi kita mutusin gini. Wis enggak apa-apa lah. Bantu orang tua wis. Kayak apa ya? Daripada di rumah lah gitu. Oke, ayo berangkat. Terus besoknya tuh packing lah mas ya. Packing terus berangkat itu udah ya bilang orang tua, Bu, besok aku mau ke Lamongan. Bilang orang tua yang di Malang? Lo ngapain? Mau bantuin bikin rumah. Oke lah. Nah saya berangkatlah pagi-pagi dari Malang ke Lamongan. Nyampe sore, berangkat pagi tuh nyampenya sore, soalnya Pantura mas ya, agak jauh. Terus udah nyampe dari rumah mertua saya. Ini besok mau dibongkar, kata mertua saya. Loh, kalau dibongkar semua terus saya tidurnya di mana? Gitu. Nah, otomatis kan bilang gitu ya mas ya. Tuh, udah saya siapkan rumah gitu, Rumah di mana? Saya itu bilang gitu. Oh nyewa. Oh enggak nyewa, kata mertua saya. Lah terus rumahnya siapa? Ditinggalkan di Malaysia, katanya gitu mas. Oh ada rumah kosong ditinggal ke Malaysia? Iya katanya bilang orangnya kerja di Malaysia gitu. Oh enggak apa-apa, rumahnya emang kosong udah lama. Oh ya udah, berarti kan enggak bingung cari tempat lagi. Betul. Nah saya oke lah gitu. Terus katanya mertua saya yang laki-laki gitu, udah tak bersihin kok katanya gitu. Tinggal nempatin aja. Tinggal kamu nanti ngelanjutin lah yang masih kotor. Oke. Terus kapan bongkar rumahnya? Besok. Loh, berarti langsung dong ke rumah. Oh iya, ayo tak anterin kata mertua. Terus ayo tak anterin tempat ono gitu. Terus saya bilang gini, ya udahlah Pak, lah Saman tinggal di mana? Saman kan ikut.
enggak, aku mau jaga rumahku sendiri, katanya gitu, Iya, Mas. iya, iya. Loh, lah sampean mau jaga rumah sendiri tuh mau tidur di mana? Iya sih, Kan terus. rumah kan mau dirobohkan semua, Mm-mm. Mas. Tinggal itu apa ya, Mas? Tempat sapi ya. Kalau orang sana kan Kandang. banyak sapi, kandang. Ya tidur di kandang aja. Loh, aku bilang gini, kok Gimana ya? betah gitu. Lah kenapa tidur di kandang kalau Iya ada sih, rumah? betul, Aku bilang, betul. ya udahlah, emang sayang sapi aku itu gitu, Mm-mm. Mas. Malah gitu. Mama sih sama gitu. Gimana sih orang tua sama niku kok malah tidur di kandang, aku bilang, Mm-mm. ya biarin lah, Mm-mm. mungkin sayang sapi gitu. Bisa yang Oke lah sapi. aku gitu. Tadi aku ya setengah lucu gitu ya, Betul. aneh orang sini aku gitu. Terus ya udah Pak, sama nanterin gitu, tak Diantar kiranya lah. jauh Mas. Ternyata cuman 1-2 rumah dari Oh, rumah deket ya? mertua, deket, Deket. cuman pegangan 1 rumah aja. Hmm. Nah terus lewat depan rumah, Kus, kok berat ya kakiku gitu. Itu pertama kali. Pertama kali belum masuk ya Mas Belum yo, masuk, masih iya. di pagernya, pagar depan rumah. Kok kayak berat yo. Tapi alah biasalah nganceni, katanya kan rumah ini kan udah lama kosong. Gimana jauh Mas. Nah terus saya naik ke, kan rumahnya gini ya Mas ya. Ini tanah, ini baru lantai teras. Oh gitu. Terasan rumah, depan rumah itu. Saya itu mau buka pintu. Pintu utama rumah nih. Pintu depan rumah. Pintu depan rumah. Suami buka pintu, saya lihat dalam, cuman lihat tok Mas ya, belum masuk. Belum masuk. Ih, it's magic. Saya bilang gitu dalam hati. Wow. Rumahnya kok gini? Gimana itu Mbak? Gini Mas. Dari ruang tamu itu biasa gitu ya. Nah, sebelah ruang tamu itu ada ruang semacam ruang buat nonton TV, Mas. Ruang keluarga. Ruang, iya, ya mungkin gitulah ya, tapi kecil. Itu kan ada tangga. Oh ini lantai 2? Lantai 2. Lantai 2. Nah, itu ada tangga gini, Mas. Tangganya itu letter L gitu ya. Oke. Nah, terus di bawahnya itu buat lihat TV, tempat TV. Di bawah tangga. Di bawah tangganya. Nah, itu di situ itu kayak gelap gitu Mas, gelap. Saya pikirannya ya positive thinking dulu lah. Oke, mungkin nggak pernah ditempati lah. Tak bersihin lah nanti biar agak terang gitu. Ini posisi sama mertua, sama suami, sama anak? Enggak, mertua langsung pergi Mas. Oh cuma bukain aja Mbak? Oh enggak bukain, cuman ini rumahnya gitu aja, terus balik Mas. Oke, terus? Nah itu nggak mau Mas masuk. Posisi saya itu langsung survei Mas ya, survei. Dari kamar tuh saya bukain satu persatu. Itu di lantai bawah itu ada berapa kamar Mbak? 3 Mas. Oh 3. Yang depan sendiri tuh kayak bekas toko gitu Mas. Oke. Nah, yang tengah itu ada 2 kamar. Kamar kedua. Kamar kedua. Dan ketiga. Yang kamar kedua itu agak sempit ya Mas ya. Oh, agak kan kecil. aku bawa anak 1, Mm-mm. suami dan aku nggak mungkin lah tidur di yang kedua. Nah, itu waktu aku buka yang nomor 3 Mas. Yang ketiga nih? Ada kuncinya. Oh dikunci yang ketiga Mbak? Dikunci, terus ada gemboknya gitu. Oh digembok? Sama dikunci. Itu terus? Enggak ada. Tapi yang pertama nggak dikunci Mbak ya kamar? Enggak, dua-duanya itu enggak dikunci Mas. Cuma ditutup aja. Itu pun yang kamar pertama tak buka itu ya Mas, yang bekas toko itu. Biasa saya, biasa. Pokoknya balik sama kamar pertama biasa aja. Yang kedua itu kan agak gelap gitu ya Mas. Kan mungkin nggak ada sinar lah. Ventilasi, cuman jendela. dikit gitu. Kayak dulu kan kerap ya. Nah, itu saya buka. Serem loh Mas, serem. Nggak mungkin, kamarnya kecil gitu. Tidur yang di depan aja kayaknya besar. Yang bekas tuku. Itu. Nah, di situ terus habis dapat kamar ya, dapat kamar itu baju belum saya masuk Mas. Nah, terus saya survei lagi. Habis kamar tengah itu kan ada pintu Mas, di sebelahnya ada pintu. Di kamar tengah ada pintu, itu menuju dapur sama kamar mandi. Oke, jadi di situ ada kamar mandi 1.
satu. Kamar mandinya itu sebelahan sama dapur. Oh iya. Kayaknya bekas dapur gitu Mas ya. Tapi kecil gini, panjang gitu. Panjang, terus sebelahnya lagi ada bekas dapur kering gitu Mas. Oke. Nah, terus oh ini bekas dapur gitu aja Mas ya. Terus ya udahlah, ayo masukin barang-barang ke kamar gitu. Udah malam istirahat Mas. Sama enggak Mandi dulu istirahat. ngecek yang lantai 2? Belum ya? Belum Mas. Kita tidur Mas bertiga di depan. Di- Kamar depan yang bekas toko tadi. Nah, itu kan biasa no Mas ya. Sama sambil tiduran, sambil bincang-bincang sama suami. Aku buka pintu ngerasa aneh loh gitu. Aneh apa sih? Biasa aja gitu katanya. Oh, aneh. Wis toh, ayo istirahat. Capek aku katanya. Ya wis lah, oke, istirahat gitu. Pas menjamkan mata gitu Mas ya. Tiba-tiba itu terdengar gini Mas. Ada orang itu loncat dari seberang jalan gitu Mas. Dung gitu Mas. Langsung berat gitu. Berat kayak rumah yang diloncati sama gajah gitu Mas ya. Kan bisa merasakan ya Mas ya. Dung gitu. Getar gitu Mbak ya. Getar, rasanya tuh getar gitu. Dung. Diem. Terus jalan Mas. Dung. 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 Langsung cepet gitu. Terus diem. Dung. Dung. Gitu Mas. Terus aku kaget Mas. Suami denger ini Mbak ya? Denger Mas. Loh, suara apa itu? Loh, gak tahu. Mungkin apalah, Kucing. loncat kucing. Enggak ono ya kucing kok suaranya berat gitu. Aku tuh gitu Mas. Terus Sesuatu iki, aku tuh gitu Mas. Ayo besok dilihat di atas. Aku gitu. Terus toh, ojo mikir aneh-aneh. baru malam pertama padahal. Malam pertama wis ada kayak apa ya? Mulai diganggu. Terus udahlah tidur lagi gitu. Itu ada lagi Mas. Dung, dung, dung. Nah, itu sampai pagi itu. Sampai pagi. Sampai pagi. Itu suara itu ada terus. Ya berhenti. Ada enggak. lagi. Berhenti enggak itu, tapi lagi. Di atas kamar saja. Kayak ada sesuatu acara gitu Mas ya. Kayak jalan-jalan lah. Kayak orang aktivitas di atas kayak. Seakan-akan kayak gitu Mas. Nah, keesokan harinya Mas. Suami mulai bantu itu bongkar rumah Mas. Bongkar rumah. Tak lihat aja ke atas daripada nunggu suami kelamaan gitu. Siang tuh ini Mbak? Siang Mas, siang. Terus saya naik pelan-pelan ke atas. Kok gak enak ya? Terus saya waktu belum nginjak ke tangga itu Mas, kok penasaran ya aku. Kamar yang kemarin tak buka nggak bisa itu Mas. Oh, kamar yang kekunci di lantai bawah. Iya, tiba-tiba aku kayak suruh noleh aja gitu. Nah, apa ya di situ? Alah, biarin tak apena Mas. Ke atas lagi aku. Pelan-pelan. Kok tambah atas tambah aneh gitu ya suasana. Tak lihatin tuh kayak apa ya? Singup gitu. Apa Mas ya? Singup gitu. Angker lah. Wingit. Kayak gitu. Terus nggak ada cahaya masuk. Harusnya itu kan masuk Mas. Wong itu rumahnya itu cuman bakalan aja, masih bangunan. Belum Terus selesai. belum ada pintu, tapi nggak ada pintunya, nggak ada daunnya. Oke. Jadi kan harusnya itu udara masuk. Cahaya lah minimal masuk. Cahaya masuk deh, cahaya masuk. Itu kok nggak masuk sampai dalam ya aku gitu. Kok aneh gitu loh. Aneh. Nah, itu aku ngerasa mulai aneh. Terus bilang gini, ini kotoran apa? Tak bukain Mas. 8 karung, aku bilang gitu. 8 karung? 8 karung Mas. Oh, jadi sama di lantai 2 ini lihat ada kotoran 8 karung? 8 karung. Kotoran apa? Kotoran burung katanya. Loh, kalau sampai 8 karung ini kotoran burung kan kecil ya Mbak? Nah, itu kan berarti sudah lama banget. Mas, ya. Itu tebel loh Mas, tebel. Yang di sebelahnya, kan kamar itu Mas ya. Tertutup Mas, kamar itu. Loh, lantai 2 ada kamar lagi? 2 kamar. 2 kamar. Yang satu itu kamar saja. Yang satunya itu kamar plus kamar mandi. Oh, jadi 2 kamar ini nggak kekunci Mbak ya? Nggak kekunci, nggak ada daunnya. Oke, oh iya sih. Terus
kan enggak ada daun cendelannya Mas. Jadi sama orangnya dulu mungkin ya. Itu dikasih kayak ditutup sama kayu gitu Mas, sampai rapet. Loh, Sampai rapet. ditutup, Jadi ya pengap gitu Mas. ditutup total ya berarti. Total Mas, total. Cuman udara masuk dari pintu tadi. Kan jadi bau-bau apa ya? Bau-bau kotoran sama bau-bau burung yang di atas tuh. Masih banyak Mas burung itu di atas itu. Kan suka ya burung tempat gitu-gitu ya. Kan Dan lembab gitu Mas. betul, dan biasanya kalau banyak burung itu biasanya memang ada makhluk halusnya. Ya itu. Lah aku langsung gini. Oh, pantesan kemarin malam itu denger kayak gitu. Rumahnya aja kayak gini. Aku tuh gitu. Nah itu gak berani survei lama-lama Mas aku. Lari aku turun Mas. Lari aku turun. Terus suami pulang Mas. Suami siang, masih siang pulang. Aku bilang gini, gak usah bantu dulu hari ini. Aku tuh bilang gitu. Ayo tolongin dong, bukain aja di atas aku gitu. Terus ya udahlah, ayo. Itu masih bersih-bersih Mas. Saya apa ya? Saya scrub gini Mas. Saya scrub tebel Mas, gini Mas. Sekitar itu masih berapa karung gitu Mas? Sekitar 4 karungan mungkin ya. Nah, itu udah bersih Mas. Tapi baunya minta ampun, minta ampun. Samen tak bawa no pengharum air guyang Mas. Guyang. Nah, siram terus tak suruh bukain itu semua. Kayu-kayu yang tak suruh bukain. Kayu-kayu yang nutupin jendela itu tuh. Ayo dibuka biar kabur. Itu, biar kabur burungnya. Biar nggak di situ. Cahaya juga biar masuk, ventilasi. Terus tak kira itu apa Mas ya, setelah tak bukain semua kan biar nggak ada apa-apa gitu ya. Nah biar tenang lah gitu, biar aku kan ke atas kan soalnya tiap hari Mas buat nyuci pakaian, jemur. Mbak. Lah kalau di situ nggak enak kan aku takut Mas. Nah terus selesai semua itu sehari Mas, sehari tuh bersihin itu kotoran tok itu loh Mas. Terus sama nyiram tuh seharian Mas. Itu kan yang jelas mbaknya bersihin yo di atas itu. Akhirnya benar-benar bersih yo. Belum bersih Mas, masih separuh lah. Kotor banget yo ini yo. Banget. Itu saya dulu itu tak cicil-cicil loh Mas tiap hari itu. Yang penting aku bisa jalan ke atas untuk jemur pakaian tiap hari aku gitu. Oke, terus Mbak. Terus waktu itu ya Mas ya, waktu itu aku selesai bersih-bersih sebagian lah ya. Capek dong Mas ya, sudah sore turun hari kedua nih. Hari kedua turun. Bersih-bersih lah, mandi, terus habis makan istirahat lah Mas ya. Malamnya itu kayak gitu lagi Mas. Suara. Itu setelah aku bersih-bersih itu tak bukain semua itu ya Mas ya. Besoknya kan besok paginya gitu ya Mas. Oh, malam. Masih itu malam. Ada orang meninggal yang dari Malaysia, tetangga deket. Meninggalnya ini hari ketiga gitu apa? Iya. Oh, jadi besoknya ada orang meninggal. Karena kecelakaan Mas ya. Tetangga. Oke. Terus dikubur di Lamongan. Oke. Nah, otomatis suami saya kan mau tahlilan gitu Mas. Nah, itu malam sekitar jam 8-an lah Mas ya. Sama kan, di rumah sendiri nih. Sama anakku ditinggal. Terus lihat TV Mas. Aku sama anakku ini nyantai nonton TV lah. Nonton TV selang waktu nggak lama kok Mas, nggak lama. Nah itu dari arah atas, dari lantai atas. Ini apa? Tangga atas itu kayak mendung gitu Mas ya. Kayak lampu mau mati gitu loh Mas. Mendung kayak mendung jalan. Gitu. Jadi terang-terang gelap. Kayak suram, langsung suram gitu. Jadi kayak seolah-olah ada yang jalan tapi enggak. Bukan. Enggak. Kayak gitu. Kayak mendung, sampean tahu mendung. Nah, kan habis terang terus makin gelap suram gitu Mas. Udah. Suram dari bawah Mas. Enggak lama kemudian Mas, ada telapak kaki Mas dari atas. Gitu.
Telapak kaki. Sama lihat? Lihat Mas, lihat. Tapi nggak jelas. Gimana ya? Dibilang itu orang enggak, Enggak. dibilang enggak, tapi kok nampak gitu loh Mas. Oke. Enggak serem loh sih, enggak serem. Cuma kaki. Cuman kayak orang kayak bukan gitu ya. Mm-mm. Terus kaki Mas. Jalan set, Jalan turun, set, Mbak. jalan turun. Tapi pelan Mas, pelan gitu orangnya kayak gimana ya Mas? Kayak berat gitu, kayak sakit gitu orangnya. Oke. Pelan gitu, set, set, set dari nyampe tengah Mas ya. Tengah tangga. Tengah itu orangnya diem Mas. Diem. Cewek apa Dia cowok, Mbak? cewek Mas. Terus nggak lama lagi turun lagi Mas. Jalan. Set, set, udah diem. Tapi anehnya Mas, ibu-ibu tadi kan cewek ya, ibu-ibu Mas. Oh, itu ibu-ibu Uh-uh. bentuknya. Ibu Mas diem sambil lihat kamar yang dikunci tadi. Kamar yang akunya Oke. udah itu Nah, ya, di udah lantai. penasaran tadi. Kok tambah ada ibu-ibu yang lihat kamar itu gitu. Terus orangnya tuh pakai gini Mas, pakai baju ceplok-ceplok gitu ya. Warnanya itu setengah kuning-kuning kecoklatan gitu. Oh, Daster. pakai daster. Daster segini, terus orangnya gemuk. Oke. Orangnya tuh rambutnya sebahu, Heeh. ikal gitu, Heeh. agak nggak teratur gitu Mas. Berantakan kayak orang habis bangun tidur gitu ya. Mm-mm. Terus orangnya bulat, Wajahnya. wajahnya bulat. Mm. Terus itu menatap agak lama gitu Mas ya ke kamar itu tadi. Mm-mm. Tiba-tiba aku set gitu ya, pelan gitu. Set. Mana? Lihat ke aku, langsung natap aku. Hah? Iya. Terus natap aku Mas, kan yo aku langsung gini, shock gini. Mm-mm. Gini Mas. Mm-mm. Tapi dalam hatiku wis enggak ono kata-kata gak ono wis. Nggak bisa ngomong kayak itu. Gini. Cara Jawanya Mas ya. Mm-mm. Orangnya tuh bilang gini Mas. Iki lo aku. Ini lo saya. Aku lo ndek kene. Gitu. Terus orangnya tuh kayak sempat bercerita, aku punya anak. Mm-mm. Tolong. Seakan-akan itu berarti orangnya tuh hidupnya tuh masih kacau gitu Mas. Ada Oke. sesuatu, something, nggak tahu apa, Mm-mm. kan aku nggak ngerti gitu Mas ya, nggak ngerti aku. Nah baru itu orangnya tuh habis lihat, terus Habis lihat. bicara gitu, tiba-tiba set, nggak tahu wes, Hilang. hilangnya nggak tahu kemana, nggak tahu. Buset. Nah bersamaan itu Heeh. anakku yang duduk di bawah tadi itu langsung nyengkrem kaki gini Mas, Ma Heeh. takut gitu. Loh, berarti kan anakku juga merasakan. Mm-mm, betul. Berarti kan tadi kan beneran ya Mas ya. Heeh. Nggak hanya perasaan mbaknya saja. Nah, waduh aku gitu. Takut aku Mas. Langsung takut. Ayo Le ke rumah belakang. Ayo ke Mbak Uti. Ke Aku tuh mertua. bilang gitu. Setelah sampai ke rumah mertua, Mm-mm. bilang aku Mas, wis nggak betah aku Mas ya. Nggak betah. Langsung bilang aku gini, Bu, ada apa? Tadi aku dilihatin loh sama orang. Lihatin gimana sih? Mm-mm. Tadi itu ada orang itu turun dari tangga. Terus cewek apa cowok? Gitu. Orangnya langsung Kaget. setengah antusias, setengah gimana kayak gitu Mas. Buset. Cewek gitu. Mertua yang laki langsung lihat saya Mas. Terus orangnya bilang gini Mas, gimana orangnya? Gitu. Ya tak ceritain Mas. Orangnya itu gemuk, rambutnya ikal, nggak karu-karuan, kayak bangun tidur, terus ada punuknya lah, saking gemuknya. Oh, gemuk ya ini. Gemuk. Terus Buset. pakai baju gini, pakai baju daster ceplok Bu. Daster ceplok apa gitu? Motifnya ya ini yang dimaksud. Oke. Ceplok apa? Bunga ceplok besar gini loh. Ceplok besar. Iku baju kesukaannya. Katanya gitu Mas. Kaget aku. Kesukaan siapa? Aku ya bilang gitu. Iya
itu yang punya rumah. Gimana? Iku cara jawabnya, temenan aku ndelok iku. Beneran? Ya opo. Ya orangnya tuh hidungnya sih bangir. Heeh. Oh. Katanya bilang gitu. Rambutnya kayak gitu. Oh. Orang mertua langsung bengong, Mas. Melongo. Mertua dua-duanya aku melongo. Lah kon ro teko endi katanya gitu. Kamu tahu dari mana? Ya itu tadi barusan aku disamperin. Aku itu bilang gitu, Mas. Merinding katanya. Makanya aku nggak mau tidur di situ. Loh, berarti kan ada sesuatu. Aku gitu. Aduh, aku ini kayak nggak berani tidur di situ. Lah tapi mau tidur di mana? Aku kan takut sama sapi, Mas. Otomatis, aduh aku harus kuat tidur di sini. Siapa itu, Mbak? Ternyata siapa Aku itu? gini, Bu, kok orangnya bilang gini, nyamperin aku, terus orangnya bilang gini, iki lo aku ini gini, itu Mas. Apa minta doa ya? Orangnya di mana Ibu? Kok orangnya kayak ada sesuatu yang ingin disampaikan sama keluarga, ingin disampaikan sama anak, ingin rembukan gitu kayak iya, bilang gitu. Iya, itu yang punya rumah. Terus orangnya kemana? Kok bisa nyamperin ke saya? Aku tuh bilang gitu. Ya mungkin karena selama ini rumah itu nggak ono sing ngerawat. Rumah itu nggak ada yang nidurin. Tadi kok ya rezekiku Mas gitu loh. Aku yang nidurin. Mungkin lewat aku lah gitu ya. Terus Bu, anaknya tuh di mana sekarang? Anak itu ada di sini. Nah, terus ibunya kemana? Meninggal. Hah? Lah, aduh, aku gitu. Meninggal? Wih, aku meninggal di mana? Nah, terus Bu, meninggal itu di mana? Di Malaysia. Gitu. Nah, beneran. Aku bilang gini, meninggalnya di Malaysia. Terus anaknya di sini. Bu, aku tuh bilang gini, orangnya itu kayaknya Bu ya. Berpesan itu ingin keluarganya itu dikumpulkan Bu. Anaknya ini di mana ya Mbak? Anaknya itu ya di blok-blok situ aja Mas. Oh masih di sekitaran desa itu itulah. Tapi kan aku nggak pernah tahu tuh Mas itu. Anaknya yang mana? Nggak pernah tahu. Terus gini, Bu, kayaknya minta dikumpulkan itu. Kok ngerti? Gitu. Kok ngerti? Katanya langsung gitu. Kayaknya Bu ya, orang itu pesennya gini. Tolong kumpulkan keluarga saya. Anak saya, kan soalnya anak momongan itu Mas. Oh, oke. Orangnya nggak punya anak. Kepingin punya anak. Orangnya itu minta dikebumikan, dipulangkan. Seperti nggak mau lah dikebumikan di sana itu nggak mau. Sebenarnya. Iya, emang iya gitu katanya. Kok tahu? Ya nggak tahu, perasaanku aja gitu. Oh, jadi Mbak Yeni ini sepertinya memang sensitif yo. Ya mungkin bawaan dari keluarga lah. Oke Mbak, terus. Kok bisa seperti ini? Kok orangnya tuh kok kayak datengin saya? Iya, ini memang rumah ini bermasalah. Bermasalah seperti apa? Ya pengennya pemiliknya ngasihkan rumah ini ke anak angkatnya. Walaupun itu anak angkat. Sedangkan setelah ditinggal oleh pemiliknya, keluarganya itu Mas, satu persatu itu kayak berebut ah? Nah, kayak gitu. Sengketa berarti. Sengketa gitu. Jadi kayak yang di sana itu nggak tenang gitu loh Mas. Akhirnya rumah itu gimana? Kosong sampai sekarang? Sampai sekarang kosong. Pernah ada yang nempati Mas, cuman bertahan 1 bulan. Setelah sampean? Ada yang nempati cuma 1 bulan? 1 bulan, iya. Itu pun gratis loh Mas, gratis di sana. Cuman suruh bayar lampu tok. Gak kuat. Nggak kuat. Nggak ada yang kuat. Nah Mbak, setelah sampean tahu apa keadaan rumah itu seperti itu, sampean lihat penampakan sosok wanita yang sebegitu menyeramkannya, apa yang sampean lakukan setelah itu Mbak? Setelah itu ya, habis bincang-bincang sampai mertua Mas, otomatis aku nggak berani balik sendiri ya Mas ya. Jadi aku waktu itu nunggu suamiku balik dari tahlilan tadi. Suamiku kok balik ya, balik.
Terus cerita aku ya tadi ya bla 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 gitu ya. Ke suaminya. Sama mertua Mm-mm. tadi. Nggak apa-apa lah. Nah terus aku takut, aku mau tidur di mana kan Mm-mm. gitu. Aku sama sapi aja takut. Terus Mm-mm. mending aku balik Iya, gitu. iya betul. Terus aku balik mas sama suami. Duh, zaman balik lagi ke rumah Balik mas. itu. Terus balik aku. Mm-mm. Balik. Istirahat terus Mm-mm. gitu. Istirahat. Dan itu ya terus mas. Terus gitu. Yang di atas tadi. Nah, kayak kadang kayak orang jemur pakaian lah. Kadang itu yang pasti mas, yang pasti datang itu loncat gini. Ya kayak tadi. Yang kayak di awal. Nah, kayak gitu pasti tuh. Baru kalau ada suara loncat Dup. jelut Mm-mm. gitu. Nah, itu sudah mulai. Aku bilang gitu. Ayo di rumah noai kata suamiku. Ambek kejer gitu mas. Gak bisa tidur aku gitu. Terus tiap hari. Lah mulai aku didatengin ibu-ibu tadi mas. Nah aku itu istilah orang Jawa jagongan di depan lah. Itu baru Nongkrong. tetangga satu persatu itu nyamperin mas. Nyamperin sampean? Nyamperin aku. Bilangnya gini. Mbak, sampean ancene kata orang sana ya mas. Iya. Piye toh mbak? Ancene sampean cah Malang yo. Ancene yo kendel yo gitu. Sampean Kendel orang nopo Malang. bu? Orang Malang berani. Kendel kayak apa bu? Sampean ngerti mbak? Iki sing duwe. Sampun Ya ampun. ngertos, tiangnya pun boten wonten, saya bilang gitu. Orangnya udah nggak Udah ada. orangnya. Sampean ngerti, tiap ada orang lewat di atas jam maghrib gitulah, itu ada yang ngintip mas di rumah situ. Loh bu, kan saya sudah ada di sini. Iya, mbak, kemarin itu loh, sampean ngintip aku, katanya gitu mas. Nah, jam berapa bu? Ya sekitar jam 8-9 lah. Bu, long saya sudah tidur, capek, aku bilang gitu. Mbak, ngintip mbak, suka gitu. Aduh, jadi penghuni di situ memang Memang usil yo. jahil mas, jahil gitu. Ngintip, suka ngintip, iya. Tiap ada orang, hampir setiap hari kayak gitu. Tapi saya nggak ada bu, aku bilang gitu mas. Nggak pernah ya aku dilihat-lihatin apa-apa gitu aja. Padahal sebenarnya udah dihajar. Kata orang gitu, keren loh mbak Egi, nggak pernah dilihatin apa-apa dalam hati. Ayo tiap hari bu aku gitu. Tiap hari bu, kok takutnya kan orangnya ceritanya aneh mas, tambah nggak bisa tidur aku. Betul. Nah terus udah selesai, tetangga sebelahnya, kok betah sih tidur di situ, kok nggak pindah aja, kenapa sih mangi kenapa, main nggak ono popo kok, cuman panas aja nggak betah aku gitu aja mas. Cuman panas aja kok, mungkin daerah dingin kena daerah panas gitu aja. Ngerti ya, langsung bilang itu mas tetangga, ngerti ya, aku sing diwedeni lho ndek kono. Banyak yang ditakuti. Ojo mlebu omahku, liwat ngarep omahku lho gak wani, mesti melayu gitu. Lewat saja warga gak ada Pasti yang lari, soalnya sering iku mas. ngintip. Diintip. Selambu itu kadang itu Dibuka buat kordennya. mainan, buka Mainan. tutup. Kan harusnya mas ya, harusnya kalau aku di situ mas, harusnya denger loh mas. Nah itu nggak denger, tapi tetangga tiap malam itu gitu katanya. Paginya masku ya mas ya, yang di Malang itu ke Lamongan untuk ikut benerin. Bantu. Itu mas, malamnya itu kakakku 2 kan ya mas ya, ikut semua. Nah yang satu itu mas ya, yang satu itu dulunya emang pernah dibawa genderuwo gitu ya. Pernah dibawa genderuwo. Nah itu ke situ mas. Terus yang tinggal di rumah itu sama aku. Jadi berempat ya, di situ berempat. Terus yang satu itu, yang kakakku nomor 2 itu, dia juga peka gitu mas ya. Terus malamnya itu dia ngopi ke atas. Yang tadinya, yang pernah dibawa genderuwo itu tadi. Ngopi di atas, nyantai dia. Itu katanya itu, ada suara aneh gitu. Ada suara aneh. Sama nggak cerita nih mbak?
Lah ngapain? Nanti takut kabur dia. Iya, betul sih, betul. Oke, terus Mbak. Biar tahu sendiri aja, aku gitu. Bilang, Dek, di atas tuh kok aneh yo. Gitu, suasananya serem katanya. Ih, gitu kata masku. Iya, aku kan bilang. Aku bilang, "Ih, biar kamu juga tahu gitu." Betul. Terus aku ngopi kok kayak gimana, kayak ada yang dampingi kah itu kah gitu. Iya, aku gitu. Terus masku yang nomor 2 lagi, Mas. Dek, yaitu di bawah, duduk di bawah. Besoknya lagi, Dek, cerita juga. Lah di atas itu loh, Dek. Itu Dek, seberang jalan itu kan ada kelampok itu, apa pohon kelampok, Mas. Pohon kelampok. Itu kok ada orang loncat gini loh. Loncat dari kelampok ke rumah. Buset. Aku diem aja, Mas. Oke. Waduh, aku ngono. Kok makin serem gini ya. Jadi semua ini benar-benar ditampakin, Mbak Yo. Ditampakin, Mas, semuanya. Aku sore-sore mandi, Mas ya. Mas, mandi aja lah. Gerah gitu ya. Kan panas, Mas, Lamongan. Jadi walaupun agak malam kan airnya anget lah, Mas, nggak seger gitu ya. Jalan, Mas, aku. Jalan dek ke arah depan pintu dapur itu, Mas ya. Kan ada dapur kering, dapur kotor sama dapur basah. Basah ya itu tadi. Dapur basah itu tak buat nyuci piring aja, Mas. Soalnya aku khusus takut. Iya, betul. Kan di situ agak lembab gitu, Mas. Kayak cuma nyelempit gini aja. Nah, itu noleh pun aku nggak berani, Mas. Jam-jam segitu tuh sudah nggak berani. Oke. Soalnya agak surem gitu. Terus aku cepet-cepet nutup pintu, Mas. Mandi nutup nih. pintu. Dalam. Duh, Nah, terus. dalam kamar mandi iku. Keramas aku, Mas yo. Keramas itu pejem kan. Mata kan mesti merem. Betul. Itu, Mas, kayak di depan ini. Kayak di depan gini. Masya Allah, aku gitu. Masa di depanku itu ada kayak gitu, aku gitu. Sama pejamin mata? Selalu nampak gitu. Masya Allah, kan kaget, Mas, ya takut no. Betul. Terus jadi aku langsung apa ya, Mas ya? Langsung nggak berani mejam mata. Jadi sambil mandi tuh sambil gini, Mas, melolong gini, Mas. Terus, Mas, kayak ada yang duduk di depan. Kayak mana ada ini? yang jaga di depan pintu kamar mandi itu. Waktu sama mandi? Iya. Aku gini. Buset. Di depan ada yang jaga, aku gitu. Masa gimana aku keluarnya? Aku gitu. Kayak orang tinggi besar gini, Mas. Tinggi besar gini, berbulu. Aduh. Duduk jongkok, bukan duduk ya. Jongkok gini, Mas. Kayak begini, Mas. Begini. Itu di depan kamar mandi. Kok ngerasa ya aku? Aku bilang gini, kok kayak jelas ya. Padahal aku nggak bisa lihat gitu-gitu loh, Mas. Kok kayak jelas ya. Mandi tuh kayak gimana ya, Mas ya. Jadi kayak aduh setengah gini getar gitu. Terus selesai mandi cepet-cepet buka pintu, Mas. Buka pintu aku segini. Aduh, nanti kalau nampak gimana? Betul. Buka pintu, langsung lari aku. Ngapain kok lari? Takut aku gitu. Takut aku. Ada orangnya aku ngono. Ada orang apa sih? Setelah jangan ikut kok malah pikiranmu kok aneh-aneh kayak suaminya. Gitu. Ya wis lah sampean enggak percaya ya udah aku gitu, Mas. Mbak. Dan pada akhirnya sampean memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut itu karena renovasinya sudah selesai apa karena udah gak betah lagi? Ya karena udah gak betah, Mas. Udah ya kayak mengganggu gitu ya, Mas ya. Mungkin gak mau ada kehadiran orang lah, Mas ya. Panas mungkin ya, panas ya. Ganggu lah mungkin. Padahal udah didoain, Mas, tiap malam sama suami udah didoain. Biar arwahnya tenang mungkin. Terus akhirnya itu setengah perjalanan bikin rumah renovasi itu tadi balik pulang aku, Mas. Pulang maksudnya pulang ke sana. Ke Malang? Ke rumah enggak, ke rumah belakang. Rumah orang tua kan sudah tinggi. Ada sebagian yang selesai. Belum selesai, Mas, masih bangunan. Jadi terpaksa aku ninggalin yang itu. tapi tetap
barang-barang masih di Di situ, rumah. di rumah yang depan tadi. Mm. Habis masak, mertua malah habis masak langsung ditinggal, nggak pernah masuk. Jadi kalau manggil aku tuh di itu depan rumah toh, Oh, gak berani masuk ya nggak mertua. berani. Buset, serem Berani tuh banget itu ya. cuman di dapur kering itu mas. Soalnya dapur Dapurnya keringnya posisinya kan aja di depan ya. sebelahnya depan itu depan. Posisinya di depan. Buset, serem Itu banget nunggu ya. di depan, orangnya nunggu di depannya dapur ya. Dan sampai sekarang rumah itu masih ada. Masih Ada, kosong. masih kosong, Masih Mas. sengketa. Masih sengketa. Buset, mantep banget ya. Tapi untungnya Mbak Yeni ini tetap dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke. Maksudnya nggak sampai terkena serangan fisik, sampai melukai gitu. Iya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Cuman serangan jantung aja Mas, ya. Iya bisa. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, mudah-mudahan rumah tersebut segera selesai masalahnya dan arwah si pemilik rumah bisa segera tenang. Oke, wis Mbak. Terima kasih banyak sudah mampir ke studionya Lakon Story Iya, Mbak Yeni. oke. Mudah-mudahan masalahnya bisa segera selesai. Gitu aja. Oke, wis mungkin cukup video Mendayo kita kali ini. Dan bagi kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman mistis, kalian bisa banget ya menghubungi kami melalui semua akun sosial medianya Lakon Story. Dan bagi kalian yang berdomisili dekat dengan kami di Malang, Surabaya maupun sekitarnya, kalian bisa banget loh langsung ke studio kami yang ada di Kota Wisata Batu. Saya dari Lakon Story dan Mbak Yeni. Sampai jumpa.